Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdash syakirin adz-dzakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin al-muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal kiram, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah disampaikan di pertemuan pertama tadi dalam pembahasan tentang peran orang tua dalam membentuk karakter dan akidah anak. Poin yang kelima yang harus kita ketahui sehubungan dengan hal ini adalah isba'u an-nawahi al-'atifah, memenuhi kebutuhan emosional anak-anak. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu menekan anak-anak kita. Memberi aturan kepada mereka itu penting, tapi aturan yang tidak ada unsur tekanan di dalamnya. Aturan itu hanya sebatas supaya anak-anak tersebut belajar tertib dan belajar menghargai orang lain. Berikan kebebasan kepada anak, tetapi dalam batasan. Tentu kita semua mengerti rambu-rambu syariat. Itu yang tidak boleh untuk dilanggar. Namun demikian, sekali lagi, jangan sampai mengandung unsur tekanan dan membuat anak stres. Ya. Penuhi kebutuhan emosionalnya, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Ya. Selama yang mereka mau, selama yang mereka inginkan itu masih dalam batas wajar, masih dalam batas normal, tidak ada salahnya bagi kita untuk memenuhinya. Terpenting tetap dalam koridor syariat, dan kita berikan pemahaman-pemahaman yang baik kepadanya. Selain itu, berikan kasih sayang kepada mereka. Berikan kasih sayang kepada mereka, tampakkan kelembutan dan cinta dalam porsi yang membuat mereka tenang dan nyaman. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, seperti yang disebutkan tadi, ya, itu secara tidak langsung pendidikan kepribadian, pendidikan karakter. Ya. Seperti itulah seharusnya setiap orang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kelembutan, mendapatkan cinta, berhak untuk juga mendapatkan kebebasan, tetapi dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini yang dulu diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu disebutkan dalam riwayat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali wa indahu Al Aqra bin Habis.
Sementara di sisi beliau ada seseorang yang bernama Al-Aqra bin Habis. Rasul mencium Hasan bin Ali. Di situ kebetulan ada Al-Aqra bin Habis jalisan, duduk dan ngelihat apa yang dilakukan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Aqra bin Habis mengatakan, innali asyaratun minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku ini punya 10 anak, tapi tidak ada satupun yang pernah aku cium. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepadanya dan mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya. Ini yang ditampakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang tua patut mencontoh beliau. Gitulah seharusnya hubungan yang baik itu dibangun antara orang tua dengan anaknya melalui kasih sayang, melalui kelembutan, melalui cinta. Ya. Paling tidak cium mereka, karena anak-anak itu membutuhkan kasih sayang. Jangan sampai mereka hidup bersama dengan orang tuanya tapi tidak pernah merasakan sama sekali kehadiran orang tuanya. Ya, mungkin ada sebagian orang tua yang terlalu sibuk di luar dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, melupakan hal-hal yang sederhana yang sebetulnya itu sangat dibutuhkan oleh anak. Ingat, kasih sayang itu tidak mesti berupa pemberian. Kita penuhi apa yang dia mau, makanannya, minumannya, pakaiannya. Gak mesti begitu. Kasih sayang itu bisa kita perlihatkan dengan cara kedekatan yang kita bangun, komunikasi yang kita bangun, kenyamanan yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Dan apapun yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, ingat sekali lagi adalah pendidikan. Ada pendidikan yang berhubungan dengan pembentukan karakter, kepribadian. Ada juga pendidikan yang secara spesifik berhubungan dengan keyakinan dan akidah yang tadi sudah kita singgung. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam berikutnya adalah, ini masih ada hubungannya ya. Poin yang keenam, membangun semangat dialog. Membangun semangat dialog antara orang tua dengan anak-anak ya. Sehingga orang tua itu mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada dan pikiran anak-anaknya. Karena seringnya orang tua tidak memahami apa yang ada dalam dada, apa yang ada dalam pikiran anak-anaknya, sehingga cenderung orang tuanya ke barat, anaknya ke timur. Gak pernah ada komunikasi, gak pernah ada dialog. Ada sebagian orang tua itu yang gak pernah membuka atau menyediakan ruang untuk ngobrol bersama dengan anak-anaknya. Ini kesalahan yang besar. Akibatnya apa? Akibatnya anak menjadi liar. Dia akan mencari siapa saja yang dia bisa bercerita tentang apa yang ada dalam dirinya. Coba kalau jatuhnya kepada orang yang salah, kepada orang yang akhlaknya buruk, apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan pesan-pesan yang negatif. Jadi bahaya. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang tuanya. Maka sebagai orang tua yang baik itu perlu memberikan ruang, memberikan waktu kepada anak untuk ngobrol, untuk berdialog, untuk bercerita. Biarkan si anak menceritakan semua apa yang ada dalam pikirannya.
Hanya kita orang tua yang diharapkan oleh anak-anak itu akan mendengarkannya. Jadikan kehadiran kita sebagai orang tua itu menjadi sosok yang berarti buat mereka. Ya. Ada banyak orang yang belum Allah anugerahi keturunan, sangat menginginkannya. Nah, ketika kita dipercaya oleh Allah memiliki keturunan, memiliki anak, maka jangan pernah disia-siakan kehadirannya. Ya. Ini ladang amal buat kita orang tua. Kalau dialog, komunikasi, ngobrol, bicara saja susah sama anak, bagaimana bisa kita memerankan diri di hadapannya sebagai orang tua? Padahal kunci segala sesuatu itu kan berawal dari adanya komunikasi, adanya dialog. Dalam hubungan apapun, bukan hanya sebatas dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan kita dengan sesama pun sama, kuncinya kan ada komunikasi, ada dialog. Bahkan hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan istri, salah satu sebab yang bisa membuat hubungan itu kuat adanya apa? Dialog, adanya komunikasi. Nah, kalau itu saja tidak ada, lantas mau bagaimana kita membentuk karakter anak? Apa yang bisa kita lakukan? Mendidik dan mengajarkan akidah yang baik kepada mereka. Karena bahasa yang kita sampaikan kepada sesama kita, sesama orang tua tentu berbeda dengan bahasa yang kita sampaikan kepada anak. Biarlah dengan orang lain atau dengan sesama kita agak susah untuk kita komunikasi, agak susah untuk kita bicara, ngobrol. Tapi tolong, dengan anak-anak sendiri harus terbuka, ya, harus berusaha bisa ngobrol, dialog, ya, bertanya. Kan tidak ada salahnya kalau kita tanya, ya sederhananya tentang kabar lah, tentang belajar lah, tentang apapun itu yang menjadi dunia mereka. Jadi harus menjadi orang tua yang komunikatif, ya. Kalau kita membuka ruang, bisa dialog dengan mereka, itu mereka nanti akan menyampaikan hal apapun yang mungkin selama ini ada di benaknya. Kalau ternyata apa yang mereka utarakan kepada kita itu menyangkut hal-hal yang negatif, maka tugas kita sebagai orang tua adalah meluruskannya. Oh, enggak betul, nah itu pemikiran yang batil, itu begini, itu begitu. Oh, ini haram, nah ini Dan sebaliknya, kalau seandainya yang diutarakan oleh anak-anak itu menyangkut hal-hal yang positif, maka kita sebagai orang tua mendukungnya, memotivasinya, gitu. Itulah salah satu manfaat dan kegunaan adanya apa? Dialog, adanya komunikasi dengan anak. Jadi kita tahu apa yang selama ini ada di pikirannya. Mana tahu ada syubhat? Tuh, kita nggak tahu, apalagi di zaman fitnah yang seperti sekarang ini. Mana tahu ada keinginan yang nyeleneh, apalagi di zaman syahwat seperti sekarang ini. Semuanya akan terbuka dan dengan mudah kita tahu melalui apa? Komunikasi, melalui dialog. Yang benar, yang positif kita dukung, yang salah, yang negatif kita luruskan. Itu peran orang tua, ya. Bukan hanya sebatas sekali lagi memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak dalam hal duniawi. Bukan hanya sebatas itu. Itu memang perlu, ya. Tapi seringnya itu bukan sesuatu yang memuaskan mereka. Ada hal lain sebenarnya yang membuat mereka puas. Kedekatan lewat apa? Lewat interaksi, lewat komunikasi, lewat dialog, gitu.
Ini semua untuk membuka apa yang selama ini mungkin dipikirkan oleh anak-anak kita. Nah, Ibnu Jauzi itu pernah menyebutkan sebuah kisah seorang raja punya anak satu-satunya, anak gadis perempuan. Dia sangat mencintainya. Maklum, satu-satunya anak tunggal wanita, sangat mencintainya, sangat-sangat menjaganya, dimanja, dipenuhi apapun segala keinginannya, makanan, minuman, pakaian. Ya, dia juga seorang raja, artinya tersedia ya segala hal dalam urusan dunia. Suatu ketika di dekat lingkungan raja itu tinggal ada seorang ahli ibadah soleh. Dia membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah. Yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang keras, sangar, lagi bengis begitu. Didengar oleh anaknya. Kemudian si anaknya ini meminta untuk berhenti, jangan diteruskan bacaannya. Tapi orang soleh ini terus membaca, mengulang-ulang. Sampai akhirnya kepikiran sama si anak ini. Kepikiran tentang neraka yang digambarkan di ayat tadi. Akhirnya dia menangis ketakutan. Sang ayah yang merupakan raja sangat cemas melihat anaknya menangis karena anaknya sangat dijaga. Kemudian ditanya, kenapa kamu menangis nak? Dan si anaknya bertanya, apakah benar ada satu tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan yang disebut dengan neraka? Ayahnya mengatakan, iya betul. Kemudian kata sang anak, kenapa ayah tidak pernah bercerita tentang itu selama ini? Sungguh tidak membuatku puas. Aku makan, aku minum, aku tidur di tempat yang nyaman. Jika aku tidak tahu di mana pada akhirnya tempatku nanti, apakah di neraka ataukah di surga? Nah, ini sebagai gambaran gitu, bagi kita semua sebagai orang tua, agar memberikan apa? Perhatian dengan dialog, dengan diskusi, dengan ngobrol, semuanya bisa terbuka dan apapun bisa tersampaikan. Ketika kita ingin menasehati anak tentang sesuatu, kita sampaikan. Dan mungkin kita perlu menggunakan siasat atau gaya penyampaian yang berbeda dari hanya sekedar melarang. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Bisa jadi anak-anak tidak begitu bisa menerima dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau melalui pendekatan yang lain, kita ajak dialog, kita ajak ngobrol, baru masuk ke situ, tentu akan berbeda hasilnya. Ya. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang ketujuh.
Salah satu perkara yang juga tidak kalah pentingnya dengan atau dari apa yang telah disampaikan sebelumnya terkait dengan peran orang tua terhadap pembentukan karakter dan pendidikan akidah untuk anak-anaknya adalah pengawasan yang baik, pengawasan yang baik dan bijak, ya. Ini penting. Husnul muraqabah. Husnul muraqabah artinya pengawasan yang baik. Pengawasan yang baik, pengawasan yang bijak selama masa remaja gitu. Atau ketika anak-anak kita menginjak di usia pemuda. Ini tidak boleh diabaikan, ya. Penting bagi kita sebagai orang tua mengetahui apa yang menjadi bacaan mereka, apa yang menjadi bacaan anak-anak kita, ya. Penting tahu siapa tokoh yang mereka ikuti atau yang mereka baca, dan penting juga bagi kita sebagai orang tua mengetahui dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka duduk berkumpul. Tapi ingat, ini semua harus dilakukan dengan sederhana, elegan, hati-hati, ya. Jangan ada unsur intimidasi, ya. Jangan ada unsur intimidasi. Ingat, tujuan kita sebagai orang tua adalah semata-mata ingin menjaga mereka. Jangan sampai apa yang mereka baca ternyata buku-buku yang salah yang kemudian mengotori pemikiran mereka. Jangan sampai ada tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh oleh mereka dan ternyata itu tokoh-tokoh yang tidak baik, yang kemudian berpengaruh pada perilakunya, pada karakternya. Kita sebagai orang tua hanya sebatas ingin menjaga, jangan sampai ada teman-teman, ya, yang biasa berkumpul dengan anak-anak kita ternyata teman-teman yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi karakter, bisa mempengaruhi pemikiran, bisa mempengaruhi keyakinan anak-anak kita, ya. Awasi, tapi jangan diintimidasi. Awasi, tapi jangan ada istilah memata-matai begitu. Menyuruh orang untuk selalu mengawasi, mengikuti kemanapun anak kita pergi. Ini juga keliru. Ini hal yang salah. Makanya tadi di awal, ya, disampaikan kita sebagai orang tua harus tetap memenuhi kebutuhan emosional anak-anak kita. Jangan ada kesan mereka dikekang begitu, ya. Jangan ada kesan itu. Dan sebenarnya mengawasi mereka untuk mengetahui apa bacaan mereka, mengetahui siapa tokoh yang mereka kagumi, mengetahui siapa teman-teman duduk mereka, itu bisa dengan mudah kita lakukan ketika hal-hal yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu berjalan dengan baik. Contohnya terkait dengan komunikasi, ya, atau menampakkan kasih sayang, kedekatan, ya.
Karena tidak sulit bagi anak untuk menyampaikan sesuatu gitu kepada kedua orang tuanya ketika memang hubungan antara keduanya terjalin dengan baik. Anak-anak itu kan cenderung polos gitu. Dia akan menyebutkan sosok seseorang meskipun dengan nada bertanya. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu. Misalnya mereka menyebutkan satu tokoh, mereka sudah tahu. Dengan adanya komunikasi polos, mereka akan nyampaikan ke kita. Ya ayah, apakah tahu ini atau abi atau apapun itu. Dia bicara kepada kita. Tahu nggak ada ini dan itu? Tahu nggak sekarang ada tokoh ini dan itu? Itu kesempatan buat kita. Untuk apa? Mengetahui, mengukur sejauh mana ini anak bacaan. Gitu. Gak boleh kita abaikan, ya. Gak boleh kita anggap remeh. Jangan kita biarkan, gak pedulilah dengan anak-anak. Mau bagaimanapun terserah. Ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim yang saya nukil di awal tadi, bahwa kerusakan, penyimpangan, keburukan yang terjadi dan ada dalam diri anak umumnya disebabkan oleh karena kedua orang tuanya yang tidak perhatian, tidak mendidik, tidak membimbingnya. Nah, jadi berikan pengawasan yang baik, pengawasan yang bijak. Ingat kata-kata bijak ini dalam rangka mengantisipasi untuk bertindak terlalu berlebihan, ya, sampai memata-matai atau bahkan mengintimidasi. Biasanya anak kalau diintimidasi, kalau dimata-matai itu cenderung berontak dan sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tuanya. Jangan sampai setiap anak keluar atau sebenarnya kita suruh, terus kita kasih kata-kata, awas kamu jangan kemana-mana, awas kamu ini gitu. Padahal kita juga yang nyuruh. Biarkan saja. Biarkan saja dia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan apa yang kita instruksikan kepadanya. Misalnya, nak tolong belikan ini. Sudah. Nggak perlu kemudian ditambah-tambahin. Nak kamu belikan ini, tapi awas. Jangan kemana-mana, jangan begini, jangan begitu. Nggak perlu seperti itu. Biarkan anak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Dan itu pun sebenarnya pendidikan. Ya. Jadi jangan ada tekanan. Jangan bikin anak stres, diawasi tetap, tapi tidak perlu bikin mereka stres. Ya. Itu yang akan membuat mereka pada akhirnya berontak. Kenapa kita penting memberikan pengawasan yang baik kepada anak-anak? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung telah memberikan pendidikan dalam hal ini. Gitu. Meskipun apa yang beliau sampaikan itu cenderung umum, tapi ketika ditelaah lebih dalam, itu ternyata menyangkut hal-hal yang bahkan sifatnya spesifik, khusus. Mungkin kita semua ingat kan, apa yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ditilai, ya, berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai temannya. Ini kan sifatnya umum. Tapi kalau kita kaitkan dengan kita yang berperan sebagai orang tua,
Maka ini mengarah ke bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pengawasan gitu kepada anak-anak kita agar jangan sampai salah gaul. Bergaul boleh, tapi jangan salah gaul. Kalau kita tahan anak-anak dari bergaul dengan sesamanya, itu juga salah. Itu tidak baik. Nanti anak-anak kita nggak akan bisa komunikasi dengan baik. Dan itu akan menghambat pertumbuhannya. Dia tidak akan pernah bisa bermasyarakat nantinya. Biarkan dia bergaul, tetapi yang perlu kita lakukan adalah mengawasi dengan siapa mereka bergaul. Kalau bergaulnya dengan anak-anak baik, anak-anak soleh, kita motivasi, kita dukung. Ketika kita tahu ternyata bergaulnya dengan anak-anak yang kurang baik, kita nasihati. Makanya lingkungan yang baik, ya seperti yang tadi disampaikan, lingkungan yang islami itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa menjaga agar anak itu tetap lurus fitrahnya. Ya. Ini hal yang patut untuk kita khawatirkan sebenarnya sebagai orang tua. Pergaulan. Dengan siapa mereka bergaul? Siapa teman-teman berkumpul mereka? Berapa banyak anak yang sebenarnya baik, tumbuh di lingkungan yang baik, mendapatkan pengawasan dan pelajaran yang baik dari orang tuanya. Tetapi ketika teman-temannya jelek, maka secara perlahan merubah kepribadiannya, merubah karakternya. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau ternyata keyakinannya yang berubah. Apalagi sekarang anak-anak yang sudah cukup umur, agak dewasa, remaja, mungkin teman-teman duduknya itu tidak terlihat. Teman-teman duduknya tidak terlihat, teman ngobrol dia atau mereka itu tidak kelihatan. Karena semua teman-temannya ada di dunia maya. Nah, ini yang patut kita waspadai. Nah, ada anak-anak yang baik, orang tuanya ahlu sunnah, orang tuanya salafi. Ternyata si anak bergaul di medsos, di dunia maya, ya, dengan orang-orang yang pemikirannya khawarij, menyimpang. Ya mungkin antum pernah dengar ya kan? Ada berita yang sempat heboh. Anak ikhwah kita berselancar komunikasi di dunia maya, terjebak ke pertemanan dengan orang-orang yang fikrohnya khawarij. Akhirnya apa? Teridentifikasi memiliki pemikiran yang seperti itu. Waliyadzubillah. Itu karena kurang pengawas. Ya. Makanya kenapa tadi termasuk poin yang krusial, yang ya nomor 2 kalau tidak salah, kita sebagai orang tua perlu mengajarkan apa? Akidah pada anak-anak kita. Dari sejak dini, sejak mereka masih kecil, perlu. Kemudian prinsip atau konsep-konsep yang diambil dari manhaj salaf perlu diberikan. Untuk ini sebenarnya modal supaya ketika dewasa tentu akan lebih luas pergaulannya, dia dalam keadaan punya bekal. Karena akan berbeda kalau kita melihat pertumbuhan dan perkembangan anak dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari umur ke umur. Dari kecil, kemudian besar sedikit, besar lagi, temannya akan berbeda. Gaya pertemanannya pun akan berbeda. Apalagi kita hidup di zaman teknologi,
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya. Namanya media sosial itu sesuatu yang ya, sulit untuk bisa dipisahkan. Ini butuh peran kita sebagai orang tua, memberikan pengawasan. Ya mungkin kita atur waktunya, ya. Menggunakan media sosial. Karena sekarang kan pembayaran saja ya tidak selalu berbentuk uang kertas gitu, cash, ya kan? Udah pakai debit lah, ya kan? Kris. Ya. Ini nanti berikutnya akan lebih canggih lagi dari apa yang hari ini kita lihat, kita rasakan. Bisa jadi alat transaksi itu sudah sama sekali tidak lagi berbentuk uang tunai. Bisa jadi ketika kita membeli sesuatu ke warung, ke tukang tahu go, mungkin udah main kris aja itu, udah nggak nerima uang uang cash, semuanya gitu. Bisa jadi begitu. Lebih canggih lagi, anak-anak kita harus kita bekali supaya siap gitu menghadapi kondisi yang seperti itu. Ya. Apa mereka tidak perlu mengenal? Loh, enggak juga. Perlu untuk mengenal teknologi. Cuman yang dibutuhkan adalah pengawasan. Yang dibutuhkan adalah bimbingan. Karena kalau sama sekali tidak dikenalkan kepada teknologi, akan ketinggalan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Orang sekarang aja kita agak susah bukan main, ya kan? Mau nggak mau. Dan sekarang harus apa sih namanya, m-banking gitu kan, yang ada debit lah, kris, ya kan. Saya pernah cerita itu, ya emang mengalami gitu kan. Turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta mau ke Halim, naik Damri ceritanya. Saya tanya, berapa Pak bayarnya? 80.000. Bayar di mana? Oh nanti di dalam bis. Oke. Saya sudah siapkan uang 100.000. Karena harganya berapa? 80.000. Saya siapkan uang 100.000. Begitu mau bayar tidak diterima. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Maksudnya gimana? Ya nggak bisa. Semuanya harus pakai ini. Kris 80.000. Udah gitu ke kereta cepat Wush dari Jakarta ke Bandung, tiket 250.000. Saya sudah siapkan, udah lama-lama nih antri, dan saya nggak tahu, saya sudah siapkan uang cash. Begitu nyampe mau ngasihkan uangnya ditolak. Nggak bisa Pak, hanya bisa pakai debit atau kris. Ini kan nggak pernah kita alami saat kita masih kecil, nggak seperti anak-anak kita sekarang, ya kan? Kita dulu orang tua nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, tapi sekarang anak-anak kita hidup di zaman yang seperti ini. Oh sekarang bahasa anak-anak TF itu udah biasa kok. Kalau kita dulu waktu kecil mana pernah ada ngomong TF transfer ya. Anak-anak kan fasih sekali ketika nyebut TF gitu. Enak gitu lagi main. Oh nanti tinggal telepon aja ke abi antum. Nanti minta abi antum supaya TF. Gitu. Saya sempat tertegun gitu ketika jalan ada kerumunan anak-anak ngobrol, kemudian pada bilang TF, tertegun dan tersenyum gitu. Luar biasa. Zaman sekarang. Zaman dulu nggak pernah. Nah kita sebagai orang tua ini harus memberikan bekal kepada anak-anak kita, karena mereka akan meneruskan kita dalam kehidupan ini dan tentu akan mengalami ya zaman dimana lebih canggih lagi daripada hari ini.
Inilah tantangan kita sekarang sebagai orang tua. Tapi apapun itu, yang kita lakukan ibadah, ya, demi untuk melindungi, menjaga mereka. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-8. Poin yang ke-8, ya. Sebagai orang tua, kita harus punya kesemangatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan materi anak-anak. Ini juga hal yang tidak boleh untuk kita abaikan, kita pandang sebelah mata. Karena ada orang tua yang terlalu bulu, gitu, terlalu ekstrim. Yang penting anak dididik dengan agama wis. Mengabaikan kebutuhan lainnya, sisi materi. Padahal ini juga hal penting. Supaya apa? Supaya tidak mendorong dan menjadikan anak-anak kita itu memiliki mental pengemis minta-minta. Bisa jadi anak-anak ketika punya kecenderungan minta-minta kepada sesama temannya, itu karena kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan kecukupan kepadanya. Itu salah besar, ya. Itu salah besar. Selagi ada dan anak minta hanya sekedar untuk jajan, untuk memenuhi kebutuhannya, kita kasih. Kita sebagai orang tua jangan pelit. Jangan pelit. Beri. Ini pendidikan. Awas. Kalau kita pelit, ini mendorong anak-anak liar. Akan meminta ke sana kemari gitu. Untuk memenuhi apa? Kebutuhannya. Dan ini bahaya. Kalau seandainya anak-anak itu terbentuk mentalnya seperti ini, cenderung lebih suka meminta daripada memberi. Yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua adalah mendidik putra-putri kita agar punya mental sebagai pemberi, bukan peminta-minta. Ya. Didik mereka supaya apa? Memiliki mental pemberi. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, ya kan? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Supaya anak-anak itu tidak punya mental mengemis, mental minta-minta, maka jangan bakhil, jangan pelit untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Dan kebutuhannya variatif dari satu anak ke yang lainnya. Dan tidak bisa disamakan dari waktu ke waktu, dari umur ke umur. Apa yang menjadi kebutuhan anak kita saat dia sudah berumur 20 tahun dengan saat dia masih umur 10 tahun itu akan berbeda. Akan berbeda. Dalam gaya berpakaian, ya kan? Dalam gaya merapihkan rambut berbeda. Anak 10 tahun, 8 tahun atau bahkan di bawah itu nggak pernah berpikir untuk pakai minyak rambut. Tapi ketika dia 20 tahun berpikir untuk bagaimana penampilan itu bisa oke gitu. Bisa rapih. Apakah itu sebuah kesalahan? Ingat, itu sebuah kewajaran. Sesuai dengan apa? Perkembangan umurnya. Dia sudah dewasa. Kadang-kadang yang menjadi keliru itu adalah kita orang tua selalu menganggap anak itu masih bocil. Anak itu masih kecil padahal dia sudah dewasa. Kita lupa gitu. Akhirnya apa? Ketika dia minta gamis, kita belikan gamis yang biasa-biasa. Padahal anak yang umurnya sudah 20 tahun atau 17 tahun atau 18 tahun itu ketika pakai gamis, inginnya gamis yang sedikit-sedikit agak-agak berkelas gitu. Bukan yang harganya di bawah 100.000. Anak ingin pakai gamis yang harganya paling tidak 200.000 lah gitu.
kayak Haromen gitu ya, atau apalah gitu. Ada kan merek gamis banyak yang agak keren-keren. Karena frekuensi bercerminnya antara anak yang 20 tahun dengan yang 8 tahun, 9 tahun itu berbeda. Kalau yang udah 20 tahun itu sebelum masuk WC bercermin, keluar dari WC bercermin. Anak 8 tahun masuk WC nggak peduli, masuk terus keluar lagi. Jadi perkembangan anak itu juga harus menjadi sesuatu yang kita perhatikan sebagai kedua orang tua. Itu pendidikan. Itu pendidikan. Ya. Karena apapun yang kita lakukan sebagai orang tua pada dasarnya adalah pendidikan. Apalagi anak-anak gadis, anak-anak perempuan. Banyak yang mereka butuhkan. Ya kan? Terutama menyangkut perawatan inilah itulah. Kita sebagai orang tua jangan pelit. Alah, sayang uangnya, mending ditabung, mending ini. Jangan begitu. Nabung iya, belikan kebutuhan buat dia bisa mengurus dirinya juga iya gitu. Jadi orang tua jangan egois ya. Orang tua jangan egois karena kita juga pernah mengalami kecil, pernah mengalami sebagai anak-anak. Jangan egois, harus memahami ya, apa yang dimaukan oleh anak-anak. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Peran kita sebagai orang tua dalam pembentukan karakter, kemudian pendidikan akidah yang baik itu harus menjadi sesuatu yang kita pegang kuat, ya, kita utamakan. Jangan sampai kita termasuk orang yang telah berbuat hal yang tidak baik untuk anak-anak kita. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai penutup, ya, beliau mengatakan faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ghayatal isaah. Barang siapa yang mengabaikan pendidikan untuk anak-anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat, ya. Ini kalimatnya tentang hal-hal yang bermanfaat. Itu artinya berhubungan dengan agamanya, berhubungan juga dengan dunianya, dengan akhlaknya dan segala halnya. Barang siapa yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya terkait dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya, kemudian membiarkan anaknya begitu saja, maka sungguh dia telah melakukan kejelekan dengan sebenar-benarnya. Semoga ini menjadi bahan renungan buat kita semua ya, untuk memperbaiki dan terus berbenah demi menjadi orang tua yang baik, yang senantiasa mengedepankan hal-hal yang positif untuk putra putri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.